Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Akhwati fillah, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Muqtasidin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Demikian di antara dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan khutbah, ketika beliau memberikan tausiah ataupun menasihati para sahabat, yaitu membaca ayat yang pertama surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengingatkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Marilah tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia, nikmat dan rizki yang diberikan oleh Allah, kita masih tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini, diberi kesempatan untuk beraktivitas kembali, melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Termasuk ibadah yang agung dan mulia adalah tafaqquh fid din, memperdalami ilmu agama, yang ini merupakan ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan tafaqquh fiddin, khususnya berkaitan dengan tema yang sudah diberikan, yaitu kun miftahan lil khair,
jadilah kunci pembuka kebaikan. Maka sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwasanya di antara rahmat atau kasih sayang Allah, kita diberi atau ditunjukkan jalan kebaikan, ditunjukkan kebaikan dan jalan-jalan menempuhnya. Begitu juga ditunjukkan kejelekan supaya kita menghindarinya. Maka kita berlomba-lomba di dalam menempuh dan menuju kebaikan yang diberikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagaimana kita sadari bahwasanya masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam melakukan kebaikan. Ada di antara kita yang rajin untuk berjamaah di masjid dengan menambah solat-solat sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia kurang untuk atau lemah dalam menghadiri majelis ilmu. Ada orang-orang yang rajin di dalam menghadiri majelis ilmu, namun dia lemah atau kurang di dalam berinfak atau bersedekah. Ada orang yang lemah atau kurang di dalam bersedekah, berinfak, tapi dia rajin dalam qiyamul lail, bahkan puasa, puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang rajin berpuasa, namun dia memiliki kelemahan atau kekurangan di dalam membantu teman-temannya atau saudara-saudaranya yang muslim atau bahkan seluruh umat manusia. Ini kita sadari bersama bahwasanya masing-masing kita memiliki kemampuan yang terbatas dan berbeda-beda. Mungkin karena ada kegiatan-kegiatan yang dia harus jalani, dia harus laksanakan, atau kesibukan-kesibukan lain yang akhirnya dia tidak bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Namun tidak dipungkiri bahwasanya di sana ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan banyak kebaikan atau beberapa kebaikan. Teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 1028, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man minkumul yauma shaiman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka ketika itu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada yang hadir, kepada para sahabat, "Man minkumul yauma atba'a janazatan?" Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Maka kembali sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, "Man minkumul yauma at'ama miskinan?" Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
itu menjawab lagi, saya wahai Rasulullah. Kemudian yang keempat kalinya Rasulullah bertanya, man minkumul yauma zara maridhan, siapa di antara kalian yang hari ini itu menengok orang sakit, mengunjungi orang sakit? Maka ternyata sekali lagi sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a ya hadhil umur fihi illa dakhalal jannah, atau dalam riwayat ya majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Ya, tidak berkumpul sifat-sifat ini pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Ini ya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya riwayat Imam Muslim nomor 1028. Kemudian ya dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bagaimana keutamaan dan keistimewaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat berambisi melakukan kebaikan dan membiasakan diri untuk berbuat baik. Maka sudah sepantasnya kita berusaha untuk ya mencontoh dan mensuri tauladaninya, yaitu di dalam berambisi terhadap kebaikan dan membiasakan diri di dalam melakukan kebaikan. Atau ya kalau tidak bisa semua kebaikan kita lakukan, ya beberapa kebaikan. Ya, atau ya mungkin kita lemah dalam banyak kebaikan, ya minimal satu kebaikan kita berusaha untuk melakukannya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan ya oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun laka min an takuna ra'san fis syarri. Maka sesungguhnya kamu menjadi tabi'an fil khair, pengikut dalam suatu kebaikan, itu adalah lebih baik daripada kamu menjadi pemimpin tapi dalam kejelekan. Ya jelas orang yang mengikuti kebaikan itu lebih baik ya tentunya daripada orang yang melakukan atau bahkan menjadi pemimpin kejahatan. Maka minimal kita berusaha menjadi ahli kebaikan, ya, atau minimal lagi kalau kita memang tidak mampu adalah menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya, kun miftahan lil khair, jadilah ya kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Karena siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, kemudian orang tersebut melakukannya, kita mendapatkan pahala. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1893. Ya, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya hadis nomor 1893, Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya atau dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya.
Ya, mislu ajri fa'ilihi, sebagaimana yang ma'ruf oleh kita, ya, orang yang memberi buka puasa ya kepada orang-orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala seperti mereka orang-orang yang berpuasa mendapatkan pahala. Man fattara shaiman, ya, siapa saja yang memberi buka, fattara shaiman, ya, orang yang berpuasa, ya, memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala mislu ajri shaim, seperti pahalanya orang yang berpuasa, min ghairi ayyangkusa min ujurihi syai'an, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya dia mendapatkan kebaikan, walaupun tentu saja berbeda, ya, pahalanya. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di dalam Sahih Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya, beliau mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim, yaitu yang bernama Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, ya, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan al-muradu, adapun yang dimaksud dalam hadis ini, anna lahu thawaban, bahwasanya dia mendapatkan balasan pahala, ya, kama li fa'ilihi thawaban, ya, sebagaimana bagi orang yang melakukannya itu juga mendapatkan pahala. Wala yalzam, kata Imam An-Nawawi, wala yalzam, dan tidak harus ayyakuna qadru sawabihi masawa, dan tidak harus kadar, ya, ukuran pahala keduanya sama, tidak harus sama. Artinya dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang melakukan suatu kebaikan itu juga mendapatkan pahala, dan tidak harus sama pahalanya. Ya, ini, ya, maka marilah sekali lagi kita, ya, berusaha untuk menjadi orang, ya, yang membuka kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Ya, mungkin kalau misalnya ada teman kita yang sakit, ya, kita berusaha untuk koordinasi dengan teman-teman. Jadi kita berpikir, oh iya, ya, si fulan sakit, yuk kapan kita berkunjung ke sana, nengok, ya, supaya dia, ya, merasa tenang, terhibur oleh kita. Ya, jadi pikiran dia, ya, akhirnya teman-temannya, ayo, mau saya, ya, ya, kita bawa apa nih, ya, begitu. Jadi, ya, dia ada pemikiran atau membuka kebaikan bagi orang lain untuk bisa mengunjungi temannya yang sakit, atau mungkin ada yang tertimpa musibah, kecelakaan misalnya, ya, di rumah sakit, ya, maka, ya, dia, ya, punya inisiatif, ya, kamu udah dengar belum si fulan, ya, kecelakaan? Iya, tadi dengar teman-teman cerita begitu. Gimana nih kalau kita iuran nih untuk meringankan bebannya, di rumah sakit kan mahal, apalagi dia nggak punya BPJS nih, ya. Oh iya, ya, ya, ayo, ya, siapa yang bisa, mungkin kamu punya kenalan orang kaya dan seterusnya, ya, untuk, ya, bisa mereka ya, membantu meringankan beban si fulan, ya, karena kita ketahui si fulan orang miskin, di rumah sakit tentu biayanya mahal. Jadi untuk meringankan bebannya, maka kita mendapatkan pahala, ya, kebaikan. Kita membuka, ya, orang-orang lain untuk melakukan kebaikan, ya, menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Begitu juga, ya, mungkin
masjid ini besar ya, tapi kok kajian kelihatannya nggak ada. Gimana kalau kita ngadakan kajian nih? Oh bagus tuh, usul yang bagus. Ya, kemudian musyawarah. Ya, ini kita akan menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Akhirnya mereka mau untuk hadir ke majelis ilmu, bahkan membawa keluarganya, sehingga mereka bertambah wawasannya di dalam berislam dan meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, ya cukuplah hadis yang sahih, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, di dalam Sahih Muslim ini ya menjadi motivator, menjadi motivasi bagi kita-kita untuk ya kita menjadi pembuka kunci, menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Walaupun di sana memang ada hadis ya yang masyhur ya, yaitu hadis inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi maghaliqu lisyarri. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang mafatihun lil khair, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, maghaliqun lisyarri, dan menjadi penutup celah-celah kejelekan. Wa inna minan nasi nasan, dan sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang mafatihun lisyarri, menjadi kunci-kunci pembuka kejelekan, maghaliqun lil khairi, dan menjadi penutup ya, atau ya dia menghalang-halangi ya orang-orang untuk berbuat baik ya, jadi penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadai, maka beruntunglah bagi orang yang dijadikan oleh Allah kunci-kunci kebaikan itu ada pada atau lewat perantaraan dirinya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihus syarri ala yadai, dan celakalah bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah ya kunci-kunci pembuka kejelekan lewat perantaraan dia. Hadis ini sekali lagi adalah hadis yang masyhur, namun ya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kita, ulama ahli hadis. Hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Jadi bukan Imam Abu Dawud As-Sijistani, bukan, tapi Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Ya, sekali lagi ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau memang marfu, maka ada yang menghasankan, di antaranya Syekh Albani rahimahullah ya, karena matannya yang baik, isi hadisnya yang baik ya, dan banyak ya di antara para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Dan sebenarnya pendapat yang kuat ini adalah perkataan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Di antaranya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya beliau mengatakan ya perkataan ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini adalah perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad ya dikatakan ini adalah perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Termasuk ya ini juga perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam Kitabuz Zuhud milik Imam Ibnul Mubarak dan Tarikh Ibnu Asakir ya. Ini juga perkataan tabi'in, yaitu Imam Zaid bin Aslam dan ya Khalifah Al-Abbasi rahmatullahi lil jami'. Intinya
Makna hadis ini adalah sahih, benar, ya, sehingga ya bisa untuk ya kita ya amalkan karena isi hadis ini benar, ya, bahkan agung dan mulia sesuai dengan ya ajaran-ajaran Islam. Maka sekali lagi marilah kita berusaha untuk menjadi pembuka ya kebaikan bagi orang lain ya dengan beberapa ya kiat-kiat ya yang perlu kita lakukan agar bisa menjadi ya kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Yang pertama ya, kita berusaha untuk selalu ikhlas, atau katakanlah memperhatikan hati kita, ya, memperhatikan keikhlasan hati kita, ya, dalam berkata dan berbuat. Ya, artinya hendaklah perkataan yang kita katakan, perbuatan yang kita lakukan itu berusaha untuk selalu ya ditujukan kepada Allah. Ya, karena Allah kita melakukan hal ini dan berharap balasan pun hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kita jaga karena ya menjaga itu lebih sulit daripada memasangnya. Ya, memasang niat baik itu mudah. Ya, akan tetapi menjaganya untuk selalu berniat baik itu lebih sulit. Ya, Rasulullah mengingatkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang namanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu seharusnya binniyat, dilandasi dengan niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya, ini ya dalil untuk kita selalu berniat baik ya di dalam ya melakukan kebaikan supaya kita betul-betul bisa menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Kita katakan karena yang namanya menjaga niat itu lebih sulit, sebagaimana perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama ahli hadis terkenal, ya, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib Ats-Tsauri, terkenalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang lahir pada tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Ma'alajtu syai'an, saya tidak pernah mengobati sesuatu, ashadda alayya, lebih keras usahanya, ya, min niyati, daripada mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niatku itu suka berbolak-balik. Ini jadi saya tidak pernah mengobati sesuatu lebih keras usahanya daripada mengobati niatku, karena niatku itu suka berbolak-balik. Jadi ya, untuk mengobati niat, menjaga niat itu lebih sulit. Ya, karena memang niat suka berbolak-balik. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, untuk kita atau agar kita bisa menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain, ya, sertalah berusaha untuk ikhlas fil qauli wal amal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing. Walaupun dalam salat kita sudah meminta bimbingan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, pemilik kitab Jami'ul Ulum wal Hikam,
ya, beliau mengingatkan bahwasannya kita meminta petunjuk dari Allah, ya, kita sudah diberi petunjuk berupa agama Islam, ya, kita sudah diberi jalan yang benar yaitu Islam. Kemudian kita memohon lagi kepada Allah, ya, perincian di dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Itu kita perlu bimbingannya Allah agar di dalam mengamalkan Islam ini benar, di dalam mengamalkan ajaran Islam benar. Wudu dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, ya, umroh dengan benar, ya, berkorban dengan benar, begitu. Jadi mohon hidayah, ya. Jadi hidayah, taufik wal ilham, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ini yang ketiga, berambisi selalu terhadap kebaikan, ya, agar kita menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Di antara kiatnya adalah kita berusaha menjadi orang yang berambisi terhadap kebaikan, ya, dan berusaha untuk menjadi soleh dan muslih. Soleh itu untuk diri sendiri, ya, menjadi orang soleh. Muslih artinya memperbaiki orang lain, artinya supaya mereka juga melakukan kebaikan, ya, menjadi orang yang berbuat baik. Jadi soleh dan muslih atau nafi wa muntafi. Nafi artinya yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, muntafi artinya dia berusaha mengambil manfaat. Bukan cuma mengambil manfaat saja, tapi bisa memberi manfaat bagi orang lain. Atau bahasa lain, ya, mufid dan mustafid. Mufid artinya bisa memberi faedah, ya, kepada orang lain, ya, tapi dia sendiri mustafid, yaitu orang yang berusaha mengambil faedah, ya. Jadi bukan cuma menjadi orang soleh, tapi soleh wa muslih, nafi wa muntafi, mufid wa mustafid, ya, agar kita bisa menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Yang keempat, ya, karena hadis-hadis tentang menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain banyak, ya, seperti khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, ya, begitu. Kok dengar azan ya? Ya. Oh ya. Baik. Di antaranya lagi adalah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bertakwa kita takut kepada Allah, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah di dalam hidup kita. Ya, merasa takut kepada Allah, merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, sehingga dia atau kita akan berhati-hati di dalam berkata dan berhati-hati di dalam berbuat. Ya, kalau seorang hamba merasa dirinya takut kepada Allah, dilihat, diperhatikan dan diawasi oleh Allah, akan berusaha berhati-hati di dalam berkata dan berhati-hati di dalam berbuat. Berusaha kata-kata yang dikatakannya adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar oleh telinga, kata-kata yang bila seseorang mendengarnya ingin untuk mendengarnya lagi, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah. Mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Begitu. Begitu juga kalau seseorang takut kepada Allah, dia akan berhati-hati di dalam berbuat. Ya, maka perbuatannya adalah perbuatan yang baik, yang terpuji, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah menuntut atau selalu berusaha menuntut ilmu syar'i dengan menghadiri majelis ilmu, dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang islami, ya, ada radio-radio sunnah, TV-TV sunnah, maka itu akan menambah wawasan kita dan menambah keimanan kepada Allah, serta kita akan semakin banyak mengetahui kebaikan, mengamalkannya, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, ini yang kelima kan, tapi karena waktu, ya, sebenarnya saya menulis beberapa, ya ada 10, ya lebih, ya, untuk kita berusaha untuk menjadi pembuka, ya, kebaikan bagi orang lain. Namun itu diantaranya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan dulu, ya, pending dulu, ya, kemudian nanti kita lanjutkan. Baiklah ikhwati fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu menjadi kunci pembuka kebaikan. Ya, maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yang pertama adalah berusaha untuk selalu ikhlas, memperhatikan keikhlasan hati kita baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi hidayah, bimbingan, ya, khususnya di dalam, ya, mengamalkan, ya, kebaikan atau ajaran-ajaran agama Islam. Ditunjukkan kebaikan dan kita berusaha mengamalkannya, ya, berdoa kepada Allah agar menjadi pemimpin dalam kebaikan. Yang ketiga, berusaha selalu berambisi terhadap kebaikan, ya, dan membiasakan diri untuk berbuat baik. Ya, kemudian yang keempat, ya, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan, dan takwa menjadi pengendali diri kita. Kalau seorang hamba merasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, maka dia akan berhati-hati di dalam berkata dan berbuat. Ya, berusaha perkataan dan perbuatannya adalah yang diridhoi oleh Allah, dan menghindarkan dari perkataan dan perbuatan yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu dengan banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, di masjid-masjid, ya, dari, ya, ulama-ulama atau ustadz-ustadz min ahli sunnati wal jamaah, ya, dengan, ya, membaca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang islami, ya, radio-radio sunnah, TV-TV sunnah, banyak sudah, ya, sarana-sarana untuk kita, ya, menuntut ilmu. Kemudian yang keenam adalah beristiqomah dalam kebaikan dan berusaha selalu dalam ketaatan dan ibadah. Istiqomah artinya tetap ajak, ya, selalu berusaha tetap di dalam melakukan kebaikan, jangan terputus, ya. Istiqomah di dalam thalabul ilmi, ya, selalu berusaha menghadiri majelis ilmu. Istiqomah di dalam berinfak, bersedekah walaupun sedikit jumlahnya, tapi kita berusaha istiqomah. Istiqomah di dalam salat-salat sunnah, dalam puasa-puasa sunnah, ya, dalam membantu orang lain dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, karena sesungguhnya, ya, kalau orang melihat akhlak yang mulia dari diri kita, maka ada orang yang kagum dan akhirnya mengikuti kita. Ya, maka kita mendapatkan pahala. Ya, karena,
ya menunjukkan kebaikan secara tidak langsung, ya, akan tetapi dengan penampilan kita, ya, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, ya, dengan sopan santun kita, ya, sopan di dalam bertindak dan santun di dalam berkata, ya, maka ya akhlak yang baik, ya, itu merupakan ya sarana untuk memperoleh kebaikan bagi kita. Bahkan bisa jadi seseorang mendapatkan derajat yang tinggi, ya, dengan akhlak yang mulia yang dimilikinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, inna ar-rajula, dalam riwayat lain, innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajatas shaimil qaim. Dalam riwayat as-sawwam al-qawwam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu bihusni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya, bihusni khuluqihi la yudriku darajatas shaimil qaim, sungguh dia bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam. As-sawwam al-qawwam, ya, ini ya kebaikan akhlak yang kita miliki. Tentu saja ya akhlak yang baik, ya, baik kepada Allah maupun kepada manusia, yang meliputi 3 hal. Kata Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, yang namanya akhlak yang baik, husnul khuluq kepada ya makhluk, itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah bastul wajhi atau talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang menyenangkan. Ya, tidak harus ganteng, tidak harus cantik, ya, akan tetapi wajah kita menyenangkan kalau dilihat. Ya, diantara kalau wajah itu menyenangkan, ya, dengan senyumlah kita. Maka kalau kita tersenyum, orang lain pun akan tersenyum kepada kita. Ya, itu menyenangkan dilihat. Ya, kecuali orang yang error ngelihat, ih, tertawa-tawa sendiri, gila loh, ya, itu berarti error orang, artinya sedang punya masalah dengan kita. Ya, maka ini bastul wajhi. Kemudian yang kedua adalah badlun nada, yaitu berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan banyak macamnya. Ya, dengan menunjukkan orang lain, ya, pada keinginannya. Katakanlah ada orang yang tersesat mencari rumah, ya, si A, ya, maka kita bimbing dia, kita tunjukkan dia akan terima kasih, senang. Itu adalah kebaikan. Ya, kita membantu teman kita yang kesusahan, mungkin ngangkat meja sendirian, kita bantu dia, yuk kita gotong sama-sama. Wah, masya Allah, untung ada kamu, alhamdulillah nih, jadi ringan, senang dia. Atau mungkin ada teman kita yang belajar tapi sulit paham, ya, bolak-balik nilainya ndok bebek, ya, maka dengan kita bantu dia memahami, akhirnya alhamdulillah, ya, tadinya dapat ndok bebek, dapat leher angsa, dapat kursi, meningkat jadi dapat lanting, ya, alhamdulillah, senang dia. Ya, maka ini adalah kebaikan yang kita, ya, tunjukkan pada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah berusaha mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, karena teman-teman yang baik, yang soleh akan, ya, menunjukkan kita kalau kita salah, kalau kita lupa, ya, nanti ada kajian, oh iya, hampir aja lupa, ya, diingatkan kita ketika lupa, ya, atau kita, kamu udah sholat belum? Iya, ya belum, ya, saya sholat dulu, ya, dan seterusnya. Ya, teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan. Yang ke-9 adalah sering mengingat kematian. Karena dengan seseorang sering mengingat mati, ya, ajal menjemput datangnya secara tiba-tiba, secara mendadak,
maka dia secara otomatis akan selalu berusaha berbuat baik. Ya, berusaha untuk husnul khatimah. Ya, ketika seseorang mengingat yang namanya mati, dia akan berusaha tawadhu di dunia ini. Ya, berusaha untuk tidak sombong, karena ya apa yang dimilikinya adalah miliknya Allah semuanya. Dan ketika dia meninggal dunia, nggak ada yang akan dibawa mati. Dia akan berusaha untuk banyak-banyak berbuat baik, menolong orang. Ya, harta yang dimilikinya adalah titipan Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya, maka dengan seseorang mengingat ya kematian, ya itu adalah suatu kebaikan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadimil ladzat. Aksiru, perbanyaklah kalian dzikra hadimil ladzat, mengingat yang namanya hadimil ladzat, penghancur segala kelezatan, pemusnah segala kenikmatan, yaitu yang namanya kematian. Ya, kita disuruh banyak mengingat mati. Karena itu disyariatkan kembali ziarah kubur. Di antaranya adalah untuk dzikrul maut, mengingat kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur, maka berziarah kuburlah kalian sekarang, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakkirukumul maut, bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Dan yang terakhir, yang ke-10, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bisa ya membuka kebaikan bagi orang lain, adalah as-siqatu billah, percaya kepada Allah, ya, dan juga tawakal kepadanya. Ya, kita yakin bahwasanya ya kalau kita berbuat baik, ya kita akan mendapatkan kebaikan tersebut walaupun kecil, walaupun sepele yang kita lakukan. Kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal, maka siapa saja yang beramal, melakukan mithqala dzarratin, walaupun seberat biji zarrah. Biji zarrah ada yang mengartikan biji jagung, ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan biji atom, ya, ada yang mengartikan lain lagi. Tapi intinya adalah biji yang paling kecil, namanya biji zarrah. Ya, maka siapa yang melakukan walaupun seberat biji yang paling kecil, khairan, berupa kebaikan, yarah, dia pasti akan melihat balasan kebaikan tersebut. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan walaupun seberat biji yang paling kecil berupa kejelekan, yarah, dia akan melihat balasan kejelekan tersebut. Baik, ya, kita yakin kepada Allah bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Begitu juga kalau kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, membuka kebaikan-kebaikan orang lain, artinya orang-orang lain jadi berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala karena menunjukkan kebaikan sebagaimana yang sudah disebutkan. Ya, dalilnya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Demikian uraian singkat yang ya saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan oleh ikhwah. Ya,
Bagaimana cara bertaubat orang yang pernah menjadi pembuka pintu kejelekan atau dosa bagi orang lain? Ya, katakanlah apa ini? Ya, dahulu tidak tahu ya sesuatu yang tidak baik. Ya, pertama kalau tidak tahu ya itu ma'dzur. Ya, artinya dia dapat udzur. Ya, akan tapi kalau dia tahu tapi karena hawa nafsu yang mengalahkannya, ya maka ini yang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah. Ya, caranya sebagaimana yang sudah masyhur oleh kita-kita tentang kriteria dan ketentuan bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam bertaubat, bukan paksaan. Ya, betul-betul ikhlas dari lubuk hati yang dalam, karena bertaubat adalah ibadah. Ya, melaksanakan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi taubat adalah perintah Allah. Yang menjalankan perintah Allah adalah ibadah, dan yang namanya ibadah harus ikhlas. Ya, maka bertaubat harus ikhlas, bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi betul-betul ikhlas. Ya, memenuhi panggilan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, yang namanya bertaubat itu qabla maji'il ajal, sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kiamat, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra. Kiamat sughra adalah berakhirnya kehidupan salah satu makhluk dari alam dunia ini, itu namanya kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan seluruh makhluk-makhluk dari alam dunia ini, diikuti dengan kehancuran alam semesta. Ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk tetap, ya seperti tetapnya surga dan neraka, mereka adalah makhluk Allah semuanya, tapi diizinkan oleh Allah untuk tetap kekal. Begitu juga ya malaikat yang diizinkan untuk meniup sangkakala, ya untuk tetap hidup. Ya, jadi ini yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima dan keenam sebagaimana yang sudah masyhur. Ya, ketiga adalah berhenti. Ya, saat itu dia berhenti dari perbuatan dosa yang dilakukannya atau kesalahan yang dilakukannya. Yang keempat adalah menyesal terhadap apa yang sudah dilakukannya berupa perbuatan dosa. Jadi harus menyesali. Ya, kemudian yang kelima ini yang paling penting adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, bahkan memperbaiki. Yang namanya memperbaiki artinya ya berusaha untuk banyak-banyak berbuat baik, karena kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini jadi berusaha untuk memperbaiki. Ya, maka ciri orang bertaubat ya itu adalah banyak berbuat baik. Loh, kok sekarang pergi ke masjid? Dia udah taubat ya dari ya minum-minuman keras atau dari judi dan seterusnya. Ya, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah kalau berkaitan dengan hak anak Adam. Ya, entah itu mencuri, mencopet dan seterusnya, ya menjadi pembegal jalanan dan seterusnya, maka dia harus istihlal, meminta halal dari orang yang pernah didoliminya. Ya, ini yang namanya meminta halal tidak harus mengembalikan. Ya, meminta halal artinya kalau memang dulu pernah ya dengan teman-temannya mencuri mangga, ya karena mau rujakan,
Mungkin ya sudah ada nanas, sudah ada bengkoang, sudah ada pepaya. Tetangga ya mangganya sedang berbuah. Ya ini mangga untuk kecut-kecut. Ya akhirnya ngambil 3 atau 5 ya dimakan dengan rame-rame. Ya maka dia harus istihlal, meminta halal apa yang sudah dicurinya, diambilnya. Ya kalau misalnya ya dimaafkan, ya sudah. Ya saya kira dulu siapa yang ngambil mangga saya, sudah dibungkus juga, ya diambil. Ya ternyata kamu toh. Ya sudah, ya jangan diulangi lagi. Ya besok lagi kalau mau minta ngomong aja, dikasih. Begitu. Tapi kalau pemiliknya tidak menghalalkan, pokoknya saya menuntut kamu di hari kiamat nanti. Ini yang repot. Ya dia harus meminta halal di dunia. Ya gimana Pak, karena kita sudah memakannya. Ya sudah, pokoknya ganti, mangga saya harus kembali. Ya udah Pak, kita belikan mangga di itu lebih gede-gede, lebih matang, lebih manis Pak. Nggak mau, pokoknya mangga saya. Waduh, berarti minta ya ditebus. Ya udah Pak, ya Bapak kepinginnya apa, udah kita tebus dah mangganya. Ya, satu mangga 100.000. Loh Pak, kok tinggi sekali Pak. Ya kita orang-orang kere Pak. Ya, oleh karena itu teman-teman ngambil karena memang nggak punya uang. Ya udah satu mangga 50.000. Ya kita masih kere Pak ini. Ya tolonglah Pak. Jangan nawar-nawar lagi, satu mangga 25. Ya, akhirnya itu harus ditebus memang. Ya 25 per mangga. 3 mangga 75, padahal itu bisa 7 kilo, bisa berapa kilo. Ya, ini. Ya, jadi ya memang harus ditebus. Baik, ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian di antara pertanyaan yang ada, ya, apa ya ciri-ciri orang yang keras kepala untuk diajak kepada kebaikan? Ya, orang tidak mau berbuat baik, ya, itu imma jahilun, mungkin dia tidak tahu kalau itu adalah kebaikan sehingga dia tidak berbuat baik. Wa imma ittiba'ul hawa, atau mungkin dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia mengikuti hawa nafsu sehingga tidak mau untuk melakukan kebaikan. Ya, parah kalau sudah hawa nafsu memimpin dirinya. Ya, itu ya yang kedua. Yang ketiga, imam mutakabbirin, mungkin sombong. Ya, sombong dia. Yang namanya sombong itu batrul haqqi wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, dia tidak mau untuk melakukan kebaikan. Yang ngajak saya itu orang kemarin sore, ya baru saja tamat saja. Udah sok-sokan ngajak kita orang-orang tua yang sudah lama belajar di pondok pesantren. Begitu. Jadi gengsi, sombong. Ya, jadi 3 kebenaran ini. Ya, maka orang-orang yang keras kepala adalah orang-orang yang sombong, nggak mau ya menerima kebenaran, ya apalagi berbuat atau melakukannya. Ya itu ya ciri orang yang keras kepala untuk diajak kepada kebaikan adalah sombong, batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak ya kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan manusia. Itu ya, atau dia mengikuti hawa nafsunya atau ya kejahilan dia terhadap kebenaran tersebut. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ya, artinya kejahilan dia karena mungkin jarang taklim, ya, jarang ngaji, jarang belajar ilmu agama dan seterusnya. Bagaimana cara mengetahui orang yang ingin menghalangi kita dari jalan kebaikan? Ya, kita tidak mengetahui banyak karena
Ya, ada orang-orang yang tersembunyi niatnya, ya, tidak diberitahukan kepada orang lain. Ya, ada juga orang yang ya bersekongkol dengan yang lainnya, begitu. Ya, maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan di dalam melaksanakan kebaikan. Ya, dan memberi hidayah kepada orang-orang yang akan menghalangi jalan kebaikan. Ya, karena mungkin itu saudara-saudara kita yang tersesat. Ya, mereka adalah orang-orang Islam, ya, akan tapi tersesat jalan sehingga kebaikan dihalang-halangi, kajian nggak boleh, ya, dan seterusnya. Ya, maka mohon kepada Allah hidayah, ya, yaitu petunjuk, ya, supaya orang tersebut disadarkan. Ya, bagaimana menyadarkannya? Allah yang Maha tahu. Ya, mungkin orang tersebut akan disadarkan dengan sakit atau dengan apa, terserah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu untuk menyadarkan orang. Ya, ini wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Ya, silakan. Wa iyyakum fajazakumullah khair. Apa nih pertanyaan terkait ambisinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan amal-amal solehnya yang Rasulullah mengatakan kalau sifat-sifat tersebut bisa membuat orang masuk surga. Iya. Namun bagaimana untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit seperti tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, bidan yang setiap hari bertemu orang sakit, menjenguk orang sakit, merawat orang sakit, apakah mereka juga mendapatkan pahala tersebut? Sedangkan di sisi lain mereka juga mendapatkan upah gaji dari apa yang mereka kerjakan. Iya, iya. Tidak menghalangi upah, ya, ketika kita niatnya benar karena Allah. Ya, kita membantu orang sakit, ya, melayaninya dengan baik, ya, dan mungkin menuntun dia untuk banyak beristighfar, banyak bertakbir. Itu adalah kebaikan yang ditunjukkan. Ya, tidak mengapa. Yang jelas dia menjalankan amanahnya sebagai petugas, ya, entah itu perawat atau karyawan di rumah sakit. Kemudian, ya, selain dia menjalankan amanahnya, dan menjalankan amanah adalah ibadah. Menjalankan amanah itu adalah ibadah. Ya, sebagaimana perintah Allah untuk menjalankan amanah. Dan orang Islam itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa amanah. Ya, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang lain yang dia tunjukkan kepada pasien atau mungkin keluarga pasien agar bersabar menerima cobaan Allah, itu adalah kebaikan yang ia lakukan. Ya, di luar tugas dia sebagai, ya, perawat, merawat orang tersebut, akan tapi dia berusaha menghibur orang-orang yang ditimpa itu, artinya keluarga si pasien. Kemudian, ya, menuntunkan, Bapak, ini kan apa namanya, wudhu tayamum aja dulu Pak, ya, karena nggak boleh kena air ini. Kalau kena air, ya, perbannya nanti membusuk Bapak, misalnya. Itu adalah kebaikan yang ditunjukkan, ya, oleh, ya, kita. Artinya, ya, gaji atau upah itu tidak menghalangi dia. Ya, dia tetap menjalankan amanahnya, ya, sebagai perawat. Kemudian bisa kebaikan-kebaikan dia peroleh dengan yang lainnya. Selain menjalankan amanah, dia bisa untuk berbuat baik. Bapak, ya, mau makan ini? Ya, oh enggak, udah yang untuk itunya saja, untuk Bapak aja. Enggak apa-apa, ini saya juga makan. Oh ya, makan sama, akhirnya dia senang. Ya, jadi akrab. Itu adalah kebaikan juga dari dia. Ya, ini di luar tugas perawat. Artinya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, selain menjalankan amanah yang sudah dibebankan di rumah sakit. Ya, maka, ya, insyaallah dia tetap, ya, berambisi terhadap kebaikan-kebaikan yang ada, baik untuk diri sendiri, ya, sebagai perawat yang amanah, kemudian menjalankan kewajiban kepada Allah, ibadahnya dan seterusnya, ataupun mengingatkan, Bapak sudah salat belum? Belum. Nah, itu adalah kebaikan bagi kita. Ya, ketika mengingatkan orang, ya, atau mungkin salatnya, ya, saya mau salat. Oh ya, ya, walaupun itu apa namanya,
tugas untuk mengurus dia ketika pasien menginginkan untuk mau sholat, kemudian Bapak mau wudhu atau tayamum, karena mungkin bisa berwudhu. Kalau wudhu diwudhukan misalnya karena kakinya sedang nggak bisa jalan dan seterusnya, ya. Atau mungkin kalau bisa berjalan, ya kita tuntun, ya. Itu adalah kebaikan bagi kita, ya. Ya sebenarnya cuma ngurus, akan tapi ini tambahan dari keinginan pasien ingin wudhu di situ. Oh ya, mari Pak saya tuntun. Ya mungkin kalau jalan sendiri gelabruk, ya dan seterusnya. Ya maka kita, ya ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang bisa kita lakukan. Itu ya insyaallah ya kita tetap menjalankan amanah, dan kebaikan-kebaikan juga bisa kita ya peroleh dari yang lainnya. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa iyyakum fajazakallahu khair. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dicerna dan difahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, agar kita mendapatkan pahala kebaikan juga. Akhir kata, ya usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah, dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.